Oke sob, kembali lagi dengan channel gua. Di video kali ini gua bakal ngerangkum film yang berjudul Shadow Master 2022. Film ini disutradarai oleh Perry Reginald Theo, yang dirilis pada tanggal 3 November tahun 2022, dan pemainnya seperti Brian Lee, Leighton Matthew, dan Disao, yang menjadi peran utama. Sebelum memulai alur cerita filmnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, dan gua saranin ke kalian memakai headset agar enak didengarnya. Oke, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan segerombolan polisi yang tengah mengejar sesuatu, yang sepertinya itu suara keributan. Dan di sisi lain entah siapa dia, yang persis kita lihat dia tengah berduel dengan seseorang. Setelah mereka sampai, mereka hanya menemukan mayat teman-temannya saja, entah perbuatan siapa, dan muncullah seseorang, yang sedang membawa mayat temannya itu, dan inilah. Di sebuah ruangan, seorang detektif kepolisian yang bernama Russell sedang menginterogasikan seseorang yang berhasil ditangkap di tempat kejadian sebelumnya. Pria ini bernama Anfuan. Ia menjelaskan, di saat dirinya butuh tempat tinggal, ia mendengar pesan radio. Pesan tersebut mengatakan sebagai gantinya makanan dan tempat tinggal, mereka membutuhkan penjaga malam. Pada saat Anfuan sampai di lokasi tersebut, yang tepatnya di rumah sakit, An bertemu dengan kakek tua yang bernama Pachi. Ia bertanya siapa kau, dan An menunjukkan pesan radio. Pachi tak berpikir bahwa akan datang orang. Sebagian besar orang menyerah dan putus asa. An menanyakan apakah masih ada pekerjaan. Pachi menyuruhnya masuk dan memperkenalkan lingkungan barunya. Perempuan ini bernama Dewitt. Ibunya sudah lama menjadi gila. Tempat ini sekarang menjadi kamar Anfuan. Dewitt bertanya kepada An, apakah An pernah bertarung sebelumnya? An menjawab, ia akan bertarung jika terpaksa. Dirinya pernah bertarung tapi ia kehilangan kendali, dan ia harus belajar untuk menyimpannya dalam diri. Saat An ingin pergi ke kantin, ia bertemu dengan ibu dan anak yang bernama Janet dan Binson. Janet bertanya, apakah kau penjaga malam yang baru? Ia mengatakan ini waktu yang buruk dalam sebulan. Hari ke-15, bulan ke-7, dan seterusnya, bulan Fantasma Brinto, para hantu kelaparan. An bertanya, hantu, jangan bilang aku akan mencari hantu. Janet menjawab, bukan hantu yang kami takuti, terutama saat mereka datang. Setibanya di kantin, Pachi menyuruhnya duduk dengannya. Pachi mengatakan, tidak ada yang datang lagi ke sini. An lalu bertanya, apa yang terjadi? Pachi menjawab, anak-anak hilang di malam hari, kiamat membuatkan anak-anak hilang. Iblis tumbuh lebih kuat, itu mungkin bakal terjadi lagi, dan itulah mengapa kau ada di sini, untuk melindungi kami semua. Pachi menjelaskan, hantu itu akan datang di malam hari. Dan anak-anak yang tertidur pulas dan tenang, hantu akan datang. An bertanya, dari mana asalnya hantu tersebut? Tapi Pachi tidak menjawabnya, dan memberikan kalung penangkal hantu. Ia menjelaskan, kalung tersebut adalah Hanuman, dia adalah Raja Monyet, dia sangat kuat. Dia memberikannya kepada orang yang akan datang ke sini. Pachi memperkenalkan Janet dan Binson ke Anfuan, yang sudah bertemu sebelumnya. Janet masih takut soal anak hilang di malam hari, itu sebabnya ia terus memegang tangan putranya dengan erat. Dan anak kecil yang berambut pirang itu bernama Dylan. Dia berteman baik dengan Binson. Sayangnya mereka tumbuh di dunia yang gila ini. Saat Anfuan ronda, ia menyadari Janet, Binson, entah Pachi, mereka semua menyimpan rahasia. Di sini setiap malam hari, lampu akan mati. Dan mereka akan kembali ke tempat tidurnya. An berhenti sejenak, saat ia menemukan patung yang bernama Sarang Iblis. Ia terheran-heran, apakah iblis ada di balik tembok ini? Setibanya ia menghampiri sarang iblis tersebut, ia tiba-tiba flashback ke masa lalunya. Ia dulunya ternyata mantan gangster, ia dikhianati oleh bos dan gengnya, yang hanya mengincar kepalanya Anfuan.
hanya untuk berkepentingan bisnis. Sontak An tak terima, dan langsung membantai abis gengnya sendiri. Ternyata An hanya bermimpi. Saat keluar kamar, An melihat polisi dan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Paci terheran-heran, mengapa polisi ada di sini, mereka tidak akan peduli apa yang terjadi. Tiba-tiba Binson datang, ia mengira itu adalah ibunya Dylan. Ia menyuruh An untuk mencari Dylan, ia takut kali ini Dylan yang akan diculik. Janet datang, ia cemas dengan putranya, dan untuk selalu dekatnya. An heran, kenapa saat ia ronda ia tidak melihatnya. Janet mengatakan, jangan salahkan dirimu, jika kau ada waktu datanglah ke apartemenku. Setibanya di apartemen Janet, ia memberikan sesajen untuk menaruhnya di kamarnya. An tidak percaya dengan hal seperti itu, Janet mengatakan, tapi kau memakai jimat pemberian Paci. Paci memilih berdoa kepada Tuhan untuk pelindungan, dan aku memilih memberikan harapan sebagai gantinya. I don't believe in this stuff. An menanyakan kepada Janet, siapa di balik semua ini. Janet tidak tahu siapa di balik semua ini, tapi ia mendengar sebuah nama. Yaitu Mephisto. Detektif Russell bertanya, apa lagi yang kau dengar? Yang An dengar, tentang 4 penunggang kuda. Mereka berencana menggunakan jiwa anak-anak, untuk mewujudkan akhir zaman. Untuk menghentikan itu semua, harus ada yang membunuh semua 4 penunggang kuda itu. Masalahnya, 4 penunggang kuda itu terlihat sama seperti orang lain. Mereka persis sepertiku, mereka persis sepertimu. Detektif Russell tidak mengerti apa yang An bicara, karena tidak persis seperti di kejadian yang menewaskan setengah timnya. Detektif meminta untuk kembali ke ceritanya. An mengatakan, sebagian orang percaya itu hantu, sebagian orang percaya itu iblis, tapi aku tahu yang sebenarnya, dan aku mulai membunuh mereka satu persatu. Saat An sedang ronda, ia menemukan pintu yang sepertinya terkunci, dan tiba-tiba. Setelah An ingin kembali ke kamarnya, An melihat 4 penunggang kuda tersebut yang membawa Dylan, segera ia menghentikannya. Tetapi ia tertusuk pisau, yang membuatnya sekarat. Para penunggang kuda itu membawa Dylan ke suatu tempat, penunggang kuda tersebut akan mengiringi akhir zaman, tetapi mereka membutuhkan 2 jiwa anak kecil lagi untuk bisa mewujudkannya. Di sisi lain, An yang tertusuk membuatnya sekarat, Janet dan Paci yang menolongnya tidak punya pilihan lain, selain membangkitkannya dengan perjanjian dengan Hanuman, sang Raja Kera. An akan memberikan darah kepada Hanuman, dan sebagai gantinya Hanuman akan memberikan kehidupan. Saat An sadar, ia masih merasakan sedikit rasa sakitnya itu, dan membuat berhalusinasi, saat dia ingin keluar dari gengnya, tetapi bosnya menolak dan perkelahian pun terjadi, hingga semua gengnya habis dibunuh, termasuk bosnya. Paci mengatakan, ingat, Hanuman membutuhkan tuan rumah. Dia bisa kapan saja mengendalikanmu, tapi dia tidak bisa membunuhmu. Detektif Russell mengira, ini hanya sebuah omong kosong yang ia karang, karena ia gagal dalam sebuah tugasmu. An menjawab, An kesini karena berniat untuk menolong anak kecil yang diculik itu, mari kita buktikan, jika kebenarannya lebih dari itu bagaimana. An yang sedang mengunci pintu, kedatangan Binson yang menanyakan Dylan. Ia pikir An bisa melindungi kami semua. An menjawab, aku saja hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri.
Binson ingin melihat kebaikan yang ada di dalam diri An, dengan menutup kedua matanya. Hanuman tahu An seorang pembunuh, Hanuman ingin An membunuh keempat penunggang kuda tersebut. Tiba-tiba datang Janet, An tak sempat berterima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya. Saat malam hari tiba, empat penunggang kuda tersebut akhirnya kembali beraksi. Kali ini penunggang kuda itu menculik Binson. An yang sudah tahu mencoba menghentikannya, tetapi ia kalah lagi. Hanuman yang ada dalam dirinya, menyuruhnya untuk bangun. Mereka berdua sudah sepakat, An memberikan darah, sebagai gantinya Hanuman akan memberikan kehidupan. Lalu tiba-tiba, setelah An sudah membunuh satu penunggang kuda tersebut, saat An akan mengejar yang membawa Binson, An tiba-tiba terjatuh, dan kesakitan. Ternyata sudah waktunya Hanuman mengambil darah dirinya. Detektif ingin An memperjelas, karena yang ia omong tak masuk akal. An mengatakan, jiwanya akan diambil setiap kali ia bertarung. Mungkin sebagian orang mengatakan ini kutukan, dan beberapa orang menginginkan kutukan ini. Janet yang sudah bangun, menangis sejadi-jadinya melihat anaknya telah diculik. Di sisi lain, Hanuman memperingatkan, setiap darah yang kau tumpahkan, setiap kali kau bertarung, dan jiwamu sebentar lagi akan jadi milikku. Para penunggang itu membawa Binson, dan mengurungnya di suatu penjara kecil. Para penunggang itu tidak bisa menjalankan ritualnya, sebelum mendapatkan satu anak lagi. Di sisi lain, An mengecek tangannya itu, yang setelah diambil darahnya oleh Hanuman. Hanuman memberitahu, bahwa mereka datang, dan ini kesempatanmu. Saat mereka beraksi, tiba-tiba, saat ingin menghabisi penunggang kuda yang satunya, An kesakitan ketika Hanuman mengambil darahnya di bagian wajahnya. Lalu ia berhasil lolos. Ia melaporkan, penjaga malam tumbuh begitu kuat, ia metamorfosis atau berubah bentuk. Seperti penjaga malam itu, bekerja sama dengan iblis. Yaitu dengan Hanuman, sang Raja Kera. Mephisto mengatakan, jika penjaga malam itu mencoba membunuh empat penunggang kuda, berarti sekarang tujuan kita membunuh penjaga malam itu. Detektif mengira, ini hanya cerita pertahanan diri, agar kau bisa diampuni. Dan sekarang kau harus beri pengakuan. An mengatakan, ini pengakuannya. Cerita, perjalanan. An mengatakan, anak-anak sekarang punya waktu sedikit. Dan cara terakhir untuk bisa menyelamatkan, yaitu dengan menyerahkan sisa jiwaku kepada Hanuman. Malam ini hanya ada satu jawaban, yaitu kematian. Waktunya tiba, An mematikan lampu untuk memikat para penunggang kuda itu. Para penunggang itu menyadari, dan segera menghentikannya, dan perkelahian pun terjadi. Setelah mengalahkan kedua penunggang kuda itu, saat ia ingin mengalahkan penunggang kuda yang satunya, ternyata ia jauh lebih kuat, dan membuatnya kalah. Janet yang sedang berdoa, menyadari kalau An kalah, dan segera mereka menolongnya. Where's Benison? Di sisi lain, An kini bangkit dan dibekali tongkat Hanuman untuk membantai para penunggang kuda itu. Para penunggang kuda itu akan melawan An dan Hanuman dengan cara menyirami minyak mayat. Tetapi Mephisto memperingati untuk hati-hati, karena itu hanya berfungsi sebentar. An dengan sisi jiwanya, ia memasuki markas penunggang kuda tersebut. Dan inilah yang terjadi.
Saat itulah, An disiram dengan minyak mayat, tapi itu tak ada apa-apanya bagi An. You got nothing now. Where's your god now? Detektif mengatakan, cerita yang bagus, akhir yang tragis. Detektif bertanya, dan sekarang kemana Mephisto itu, kenapa kau tidak menangkapnya? An menjawab, aku akan menangkapnya, tepat di hadapanku, dan tiba-tiba. What the hell are you talking about? We meet without the mask, Mephisto. You can see the dead. You can still be redeemed. Mom, You have a choice. and you're just a man. I will take you there personally. You believe the Dathka horsemen of the apocalypse are killed.